Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang begitu banyak sehingga kita semua masih bisa istiqamah untuk menghadiri kajian Jumat sore yang dilaksanakan di Rumah Tahfidz Zaid bin Sabit. Salawat serta salam teriring tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang istiqamah mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin hadirat, Bapak dan Ibu jamaah kajian Jumat sore rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kembali kajian kita atau pembahasan kita tentang kitab Kaifa Amalahum yang sempat berjalan 3 pertemuan di Manding, di Pondok Manding. Maka ini adalah pertemuan yang keempat, yang mana di sini saya mengambil tema bagaimana Rasulullah SAW bersikap atau menyikapi orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Tema ini ternyata bertepatan juga dengan kabar atau berita yang lagi viral di internet ya. Kita mendapatkan info berita adanya insiden tabrakan kereta ya, KRL di Bekasi Timur. Ya, di mana KRL ini ditabrak oleh kereta jarak jauh, kalau nggak salah Argo Bromo. Ya, kereta yang sedang diam, yang isinya rombongan itu, gerbong yang isinya wanita semua. Ada ibu-ibu ya, ada pemudi-pemudi yang sedang ingin berangkat kerja, ya. Bahkan ada ibu-ibu yang baru saja selesai dari masa cutinya setelah melahirkan anaknya 3 bulan. Dalam gerbong tersebut tiba-tiba datang kereta ya dari arah, entah dari arah mana, dengan kecepatan 100 lebih kilometer per jam. Ditabraklah gerbong tersebut sehingga hancur. Subhanallah ya. Bisa dibayangkan bagaimana gerbong tersebut yang berisi penuh ya, namanya KRL itu penuh, biasanya penumpangnya semuanya wanita, tiba-tiba hancur begitu saja. Maka Allahu Akbar, ini adalah musibah yang mana manusia tidak pernah mengira bahwasanya dirinya akan terjadi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah mari kita membahas bagaimana sikap Rasulullah SAW ketika menghadapi kejadian-kejadian seperti ini. Maka tentu kita berdoa untuk para korban ya. Kalau nggak salah ada sekitar 16 yang meninggal dunia, dari ibu-ibu ya maupun dari pemudi-pemudi. Kita doakan semoga mereka semua diberikan tempat yang mulia di sisi Allah ya. Dijadikan sebagai syahid, diampuni dosa-dosanya dan diterima amal-amal solehnya. Dan kita doakan juga keluarga yang ditinggali, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Bagi yang luka-luka, kemungkinan
ada berjumlah sekitar 80 orang luka-luka, patah-patah tulang dan sebagainya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga mereka semua diberikan kesembuhan dan ketabahan yang sempurna. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dunia ini kita tidak terlepas dari ujian. Semua manusia, semua orang pasti memiliki ujiannya masing-masing. Tidak ada satu rumah pun dari rumah-rumah yang ada di sini melainkan pasti mereka semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tidak melihat, oh fulan, oh teman saya kok hidupnya enak ya, santai-santai saja, seperti tidak ada cobaan. Kita nggak tahu cobaan apa, ujian apa yang sedang menimpa saudara kita. Ya, kita nggak tahu seberapa besar dia sedang berjuang dengan ujian. Ya, maka ya, ujian itu seberapa besar ujiannya? Kata Rasulullah SAW, "'idhamil jaza bi'idhamil bala." Seberapa besar jaza, pahala yang didapatkan itu berbanding lurus dengan seberapa besar ujian yang dia rasakan. Maka kalau kita melihat teman kita, kok ujiannya berat sekali ya. Oh, kok ada yang ditimpa penyakit yang gak sembuh-sembuh. Masya Allah, ada yang kehilangan anak, ya, ada yang kehilangan orang tua. Berat sekali ujian. Kita merasa kasihan. Padahal kalau kita lihat dari sisi lain, sebetulnya orang ini beruntung. Ya, karena semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya. Betul, Bapak Ibu? Jadi semakin besar, justru ketika kita melihat teman kita ujiannya berat sekali, sangat berat, justru dia sedang dimuliakan Allah. Semakin besar pahalanya, semakin besar tingkatan surganya nanti di akhirat. Subhanallah. Nah, kita yang ujiannya biasa-biasa saja ya, ringan ya, belum ada apa-apanya, pahala kita sedikit sebetulnya. Nanti kita kisahkan bagaimana ada seorang wanita yang dia memilih untuk terus diuji supaya dia mendapatkan pahala yang banyak. Baik, kita masuk ke pembahasan kitab Kaifa Amaluhum. Karena bagaimanapun Rasulullah SAW itu uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian dalam diri Rasulullah itu terdapat uswah, teladan yang baik. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, mulai dari perbuatannya, ya, perkataannya, sikapnya Rasulullah SAW, bagaimana persaksiannya, itu semuanya mengandung hikmah. Setiap detik hidup Rasulullah, bahkan setiap jam, setiap menit, tidak ada yang sia-sia. Ya, hidup Rasulullah itu dipenuhi dengan keberkahan, tidak ada waktu yang tersia-siakan. Maka di sini kita belajar bagaimana Rasulullah SAW menyikapi orang-orang yang tertimpa musibah. Jamaah Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW ketika ya, beliau mendapati sahabatnya ditimpa musibah, maka apa yang beliau lakukan? Yang pertama adalah beliau SAW ikut bersedih. Ya, beliau ikut bersedih, kemudian beliau mengajak orang yang terkena musibah tersebut untuk bersabar dan mengharapkan pahala. Sebagaimana yang dikisahkan dari Usamah bin Zaid, ia berkata, bahwasanya putri Nabi SAW mengirimkan surat kepada Rasulullah dan berkata, sesungguhnya anakku telah meninggal, maka datanglah kepada kami, wahai Rasulullah. Anak putri Nabi berarti cucunya Nabi. Maka mendengar itu Rasulullah langsung mengirimkan doa kepada anak dari putrinya. Rasulullah bersabda, lillahi ma akhad walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ini adalah doa yang kita ucapkan ketika ada orang yang meninggal. Ketika ada orang yang wafat, kita doakan, kita takziah kepadanya, kemudian doakan apa? Lillahi ma akhad. Artinya sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil. Walahu ma a'ta, dan miliknya pula lah yang dia berikan. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisinya memiliki ajal yang telah ditentukan.
Dari doa ini kita mengetahui bahwasanya segala sesuatu di dunia ini adalah hakikatnya itu milik Allah. Allah berikan kepada kita sesuatu dan miliknya pula apa yang Dia berikan. Allah memberikan kepada kita sesuatu tapi itu tetap milik Allah. Sejatinya milik Allah. Maka ketika Allah mengambil hal tersebut dari kita, layaknya seorang muslim tidak perlu bersedih, tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihan karena yang diambil hanyalah titipan Allah. Dan segala sesuatu itu ada ajalnya. Semua hal di dunia ini pasti ada masanya. Ada masa di mana anak-anak kita diambil Allah. Ada masa di mana orang tua kita dipanggil oleh Allah. Semuanya pasti ada masanya. Kemudian putri beliau kembali mengirim pesan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, datanglah kemari. Maka Nabi pun segera berdiri, bangkit, kemudian berangkat menuju rumah putri beliau. Bersamanya ada Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubaid bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit. Kemudian ketika Rasulullah sampai kepada rumah putri beliau, anak kecil itu diangkat kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menggendong anak tersebut, sementara nafasnya tersengal-sengal seperti suara kantong air yang hampir habis. Akhirnya anak kecil tersebut menghembuskan nafasnya. Kemudian Rasulullah berlinang air mata. Ya, Rasulullah menangis. Jadi manusiawi kalau kita punya anak atau seseorang memiliki anak kemudian anaknya meninggal, menangis itu sangat manusiawi. Bahkan Rasulullah saja menangis ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia. Rasulullah mengatakan, wa innal 'aina la tadma' wa innal qulubu la tahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna. Sesungguhnya mata ini menangis dan hati ini terasa sedih dan kami tidak mengatakan kecuali yang Allah ridhoi. Jadi Rasulullah sedih, ikut sedih, kemudian kadangkala Rasulullah SAW menangis. Maka Sa'ad berkata, "Ma hadza ya Rasulullah?" Apa ini wahai Rasulullah? Kenapa engkau menangis? Beliau menjawab, "Hadza rahmatullah." Ini adalah rahmat yang Allah jadikan dalam hati hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah merahmati hamba-hambanya yang penyayang. Maka pelajaran yang kita ambil dari sikap Rasulullah yang pertama ini adalah ketika ada seorang yang ditimpa musibah, hendaknya kita ikut bersedih. Kemudian kita menguatkan orang yang terkena musibah tersebut, menyabarkan orang tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Yang pertama adalah bolehnya untuk memanggil seseorang orang soleh ketika ada dari keluarga kita yang mengalami sakaratul maut. Boleh kita memanggil orang yang punya keilmuan, orang soleh, untuk apa? Untuk mendoakan, untuk menalkin, untuk mendoakan supaya doa tersebut lebih dikabulkan oleh Allah. Kemudian faidah yang kedua adalah bolehnya kita datang untuk takziah atau menjenguk orang sakit tanpa izin. Jadi boleh datang tanpa izin orang yang sedang tertimpa musibah tersebut. Sebaliknya kalau undangan pernikahan, undangan sunatan itu harus izin, harus diundang. Tapi kalau sakit, kemudian ada kabar duka, nah itu boleh kita datang tanpa izin. Sebagaimana Rasulullah tadi datang bersama para sahabatnya untuk takziah kepada cucunya. Kemudian sikap kedua yang Rasulullah SAW lakukan adalah Nabi mengajarkan mereka bagaimana cara bersabar. Rasulullah mengajarkan orang yang sedang tertimpa musibah cara untuk bersabar. Dikisahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah ketika itu melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kubur anaknya. Wanita ini terus menangis, meratapi, bahkan teriak-teriak. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah.
Maka wanita ini pun berkata, pergilah dariku, engkau tidak tahu apa yang aku rasakan. Pergi, engkau tidak tahu apa yang musibah apa yang sedang menimpaku. Maka kemudian ada seseorang yang memberitahu wanita tersebut bahwasanya itu adalah Rasulullah. Ternyata wanita ini nggak tahu kalau yang tadi menasihati adalah Rasulullah. Maka wanita ini segera dia mendatangi rumah Rasulullah SAW. Lalu ia tidak menemukan rumah Rasulullah dijaga oleh seorang pun. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, maafkan aku, ya, aku tidak mengenalmu. Kemudian Nabi bersabda, innas sabra inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah pada saat pertama kali datangnya musibah. Maksud dari hadis ini apa? Kesabaran itu, kesabaran yang paling baik, yang pahalanya yang tinggi adalah kesabaran ketika musibah itu datang. Langsung dia sabar. Berbeda dengan orang yang ketika musibah datang, dia nggak sabar, dia nangis-nangis, ya, histeris, ya, panik, depresi, ya. Kemudian setelah 3 hari barulah dia mereda, ya. Itu bukan sabar namanya. Jadi sabar yang betul kata Rasulullah adalah ketika musibah itu datang, ya lagi sedih-sedihnya, lagi kuat-kuatnya, kemudian dia bersabar, ya, hatinya tenang. Nangis, iya boleh, nangis, sedih, ya, tapi kemudian tidak berlebihan, tidak sampai teriak-teriak, ya. Kemudian ada orang yang ditimpa musibah menyalahkan takdir. Ya Allah, kenapa harus aku, ya? Kenapa begini? Lebih baik mati saja. Nah, ini sikap-sikap apa? Sikap-sikap menyalahi takdir. Sama saja dia tidak menerima ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar yang paling betul yang diajarkan oleh Nabi adalah indas sadamatil ula. Ketika musibah itu datang pertama kali, maka disitulah kita harus bersabar. Ya, kita kehilangan sesuatu, mungkin kita sedih, tapi kemudian kita bersabar, ya, tidak sampai marah-marah, ya. Bahkan ada yang memukul-mukul, ya, dirinya sendiri, ya. Ya, ada yang membenturkan kepalanya ke tembok, ya, karena histeris, ya, karena tidak sabar. Maka ini yang kita hindari, ya. Rasulullah menyampaikan bahwa kesabaran itu adalah di kali pertama ia tertimpa musibah. Maka faidah yang kita ambil dari kisah ini adalah di dalamnya ada sifat tawaddu atau kerendahan hati. Bagaimana Rasulullah SAW ketika, ya, wanita ini berkata kasar, ya, marah kepada Rasul, beliau bersabar karena beliau tahu wanita ini sedang ditimpa apa? Kesedihan, musibah. Maka ia bersabar. Kemudian di dalamnya juga terdapat pelajaran bahwasanya Rasulullah itu sebagai pemimpin umat, ya, sebagai presiden kalau sekarang, ya, itu pintunya selalu terbuka. Ya, tidak ada bodyguard, ya, penjaga atau dipagar gitu kan, tidak ada istana. Jadi siapapun umat Nabi, ya, rakyatnya Nabi Muhammad yang ingin bertemu Rasulullah gampang. Tinggal ketok pintunya, masuk. Rasulullah langsung terima. Ya. Kalau kita kadang susah, ya, untuk menemui atasan pemimpin itu sulit sekali, harus melewati, ya, berbagai macam birokrasi dan lain. Maka Rasulullah pemimpin yang patut diteladani. Beliau menyelesaikan semua urusan-urusan umatnya, masalah-masalah umatnya beliau dengarkan. Ya, Masya Allah, subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya sikap Nabi berikutnya adalah beliau melarang sikap tidak ridha, marah terhadap takdir, ya, dan meratap, niyahah. Ini adalah larangan. Dari Jabir bin Atik bahwasanya Rasulullah SAW datang menjenguk Abdullah bin Sabit. Rasulullah datang untuk menjenguk sahabatnya Abdullah bin Sabit. Kemudian beliau mendapati bahwa ia sudah dalam keadaan sekarat. Setelah berjihad beliau sekarat. Maka beliau memanggil namanya, namun ia tidak menjawab. Maka Rasulullah mengucapkan istirja, itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan berkata, kami telah kalah darimu wahai Abu Rabi. Maka kemudian ketika meninggal, ketika wafat Abdullah bin Thabit,
para wanita pun teriak-teriak histeris, ya, teriak, wah, ya, ketakutan ya, suami saya meninggal. Ya. Maka kemudian Jabir berusaha menenangkan mereka, tenang, tenang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, da'hum, ya, biarkan mereka. Jika telah terjadi, maka jangan ada lagi yang menangis. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud telah terjadi? Beliau menjawab, jika ia telah meninggal, maka jangan ada lagi yang menangis. An-niyaha. Ya, niyaha itu tangisan yang mencekik ya, tangisan histeris. Nah, ini tidak boleh ya. Terutama ibu-ibu ya. Biasanya yang lebih dramatis ya, kalau terjadi sesuatu ya, entah itu musibah, apapun itu, ya jangan panik ya, jangan histeris. Kuatkan hati, sabar. Karena ada larangan dari Rasulullah SAW. Maka putrinya berkata, demi Allah, aku benar-benar berharap engkau menjadi syahid, wahai ayahku, karena engkau telah mempersiapkan perlengkapan. Ya, maksudnya beliau sudah bersiap-siap untuk berjihad. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memberikan pahala sesuai dengan niatnya. Menurut kalian, apa itu syahid? Mereka berkata, syahid adalah terbunuh di jalan Allah. Maka Rasulullah bersabda, orang-orang yang mati syahid itu ada 7, selain yang terbunuh di jalan Allah. Yang pertama, orang yang terkena wabah ta'un adalah syahid. Orang yang tenggelam adalah syahid. Orang yang terkena penyakit dada adalah syahid. Orang yang sakit perut adalah syahid. Orang yang terbakar adalah syahid. Orang yang tertimpa reruntuhan adalah syahid. Dan wanita yang meninggal karena melahirkan juga syahid. Maka bisa kita katakan korban dari tabrakan KRL itu syahid, karena mereka tertimpa ya peruntuhan, atau jasad mereka mungkin sudah tidak bisa diidentifikasi lagi ya, sudah hancur. Maka sesuatu yang seperti itu insya Allah diharapkan untuk syahid. Kemudian beliau bersabda lagi, bukan termasuk golongan kami orang yang memukul pipi, merobek pakaian dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Maka seseorang yang ketika dihadapi oleh musibah, cobaan, ujian, kemudian dia tidak menerima ketetapan Allah, marah-marah ya, bahkan histeris ya, memukul-mukul dirinya, menyiksa dirinya, bahkan ada yang naudzubillah sampai bunuh diri. Nah, ini adalah orang-orang yang sangat-sangat merugi. Padahal jika ia bersabar, sungguh pahala Allah sangatlah besar. Ujian Allah itu ya, jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita ditimpa ujian, itu kita mendapatkan 3 hal. Yang pertama, kita mendapatkan pahala ganjaran dari Allah sebesar ujian tersebut. Yang kedua, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Yang ketiga, Allah janjikan apa? Surga. 3 ini ya, siapa yang gak mau? Ketika kita diuji, jangan kita fokus ke bebannya saja. Ya, jangan fokus, aduh sakit ya, kenapa saya diuji seperti ini, berat ya Allah ya. Tapi fokus ke ganjaran, pahala yang Allah berikan. Ya Allah, tubuh saya sakit ya, tapi hati saya masih bahagia. Hati saya beriman kepadamu. Orang beriman itu seperti itu ya. Dunia ini memang tempatnya sakit, tempatnya sakit, lelah, lapar ya. Tapi hati orang yang beriman itu tetap bahagia. Allah katakan dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, melakukan amal salih, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Maksudnya kehidupan yang baik di sini apa? Ketenangan dan kebahagiaan hati. Jadi meskipun jasadnya sakitnya, lelah, capek, itu cuma raganya saja, tapi hatinya dia yakin ini hanya di dunia yang sementara, masih ada akhirat yang kekal abadi. Terus pahala kita diberikan ketika kita diuji, dosa-dosa kita diampuni, kita dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita sudah sampai derajat itu, insya Allah ujian apapun ya kita siap. Ya, seberat apapun ujiannya, insya Allah tidak akan membuat orang tersebut menjadi turun iman.
Maka hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sikap berikutnya yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Nabi menjelaskan kepada orang yang tertimpa musibah tentang pahala dan balasan dari kesabaran, serta bahwa di dalam musibah itu ada pahala meskipun ujian yang kecil, dan beliau menjanjikan surga bagi orang-orang yang bersabar. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak meridhoi bagi hambanya yang beriman apabila dia mengambil orang yang dicintainya dari penduduk bumi, lalu ia bersabar dan mengharap pahala dengan balasan selain surga. Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh janin yang gugur itu akan menarik ibunya dengan tali pusarnya menuju surga jika ibunya bersabar dan mengharap pahala. Jadi bahkan janin yang belum lahirnya, anak kecil yang belum balik, itu di surga akan menjadi anak-anak surga. Jamaah. Ya, anak-anak yang meninggal dunia itu kelak akan menarik orang tuanya untuk masuk surga. Dalam hadis lain dikatakan ada sahabat yang anaknya meninggal dunia. Kemudian Rasulullah hibur. Ya, wahai fulan, engkau memilih mana? Hidup bahagia dengan anakmu sampai ajalmu datang, atau engkau kelak akan menemui anakmu nanti di surga dan membukakan pintu surga untukmu. Maka laki-laki ini pun berkata, aku lebih memilih anakku mendahuluiku, kemudian membukakan pintu surga untukku. Jadi ganjarannya adalah surga. Maka ini adalah cara Rasulullah SAW untuk menghibur sahabatnya yang kehilangan anaknya. Bagaimana anak itu bisa menjadi syafaat kelak di hari kiamat. Kemudian suatu ketika Abdullah bin Mas'ud menjenguk Nabi Muhammad SAW. Beliau sedang sakit. Lalu beliau menyentuh Rasul, kemudian berkata, wahai Rasulullah, sungguh engkau merasakan sakit yang sangat berat. Beliau bersabda, benar, aku merasakan sakit seperti dua orang dari kalian. Jadi Rasulullah itu kalau sakit, itu sakitnya seperti dua orang yang sedang sakit, double. Rasa sakitnya double, luar biasa Rasulullah. Maka kemudian Mu'ad berkata, apakah karena itu engkau mendapatkan dua pahala, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, benar demikian. Kemudian beliau bersabda dalam hadisnya, ma min muslim ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha hatta syauqatu yushaquha illa khutta anhu khatayah. Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan ataupun kesusahan, bahkan sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapuskan dosa-dosanya dengan itu. Jadi Rasulullah itu kalau sakitnya luar biasa. Jadi pahalanya lebih banyak, makanya derajatnya lebih tinggi. Kemudian diriwayatkan lagi dari Ibnu Abbas, ia berkata kepadaku, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita penghuni surga? Aku berkata, iya. Siapa ia? Ia berkata, ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, aku terkena penyakit yang menyebabkan auratku terbuka. Maka doakanlah aku. Tolong doain, minta kepada Allah supaya Allah menyembuhkanku. Maka apa sabda beliau? Rasulullah berkata, jika engkau mau, bersabarlah, maka bagimu surga. Dan jika engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Pilih mana? Mau tetap sakit, bersabar tapi bagimu surga, atau aku doakan Allah sembuhkan kamu ya, tapi belum tentu engkau mendapatkan surga. Maka wanita ini pun berkata, aku akan bersabar. Kemudian ia berkata, namun auratku terbuka wahai Rasulullah, maka doakanlah
doakanlah agar aku tidak tersingkap, agar auratku tidak tersingkap. Maka Nabi pun mendoakannya. Maka luar biasa ya, sahabat wanita ini memilih untuk tetap sakit ya, demi mendapatkan ganjaran berupa surganya Allah. Sekiranya manusia mengetahui hakikat pahala yang akan didapatkan nanti di akhirat, maka dia tidak akan berkeluh kesah terhadap musibah yang menimpanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sikap Rasulullah berikutnya adalah Rasulullah mendorong orang yang tertimpa musibah agar menghibur dirinya dengan musibah yang lebih besar, yaitu wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Wahai manusia, siapa saja di antara manusia atau kaum mukminin yang tertimpa musibah, maka hendaklah ia menghibur dirinya dengan musibah kehilangan diriku. Karena sesungguhnya tidak ada musibah yang lebih besar setelahku atau lebih berat daripada musibah kehilangan diriku." Jadi musibah terberat adalah wafatnya Rasulullah SAW. Itu musibah yang paling agung, yang paling berat. Kita kehilangan sosok yang paling mulia. Ya, kita kehilangan sosok yang senantiasa membimbing umat Islam. Itu adalah musibah yang paling besar. Maka ketika kita merasa diri kita sedang diuji dengan sesuatu yang berat, cara menghiburnya gimana? Lihat orang-orang yang ujiannya lebih berat dari kita. Ternyata ada yang lebih berat dari ujian saya. Oh, ternyata teman saya kok berat banget ya ujiannya. Saya mah belum ada apa-apanya. Ini bikin tenang. Ini sebetulnya obat. Ya, ujian kita tuh belum ada apa-apanya. Ya, dibandingkan, nggak usah ujian para nabi ya. Dibandingkan teman kita, saudara kita. Maka dari situlah kita bersyukur. Tapi di sisi lain kita melihat orang yang ujiannya lebih berat itu, mereka adalah orang-orang mulia. Pahala mereka lebih besar karena diuji dengan lebih berat. Maka itu adalah cara Rasulullah untuk menghibur orang-orang sahabat-sahabat yang sedang ditimpa musibah. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan mereka apa yang harus diucapkan ketika tertimpa musibah. Allah berfirman, "Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Pertama mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian berdoa, "Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Ini doa yang harus kita semua hafal nih. Kalau kita kehilangan sesuatu atau diuji dengan sesuatu, maka ucapkan Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala ya, atas musibah yang menimpaku. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah dengan yang lebih baik darimu. Maka barang siapa yang berdoa dengan doa tersebut, kecuali Allah akan menggantikan baginya dengan yang lebih baik. Ada yang hilang motor, ucapkan doa tersebut, insya Allah Allah ganti dengan mobil misalnya, lebih baik ya. Ya, kehilangan sesuatu, doa ini Allah ganti dengan apapun itu, dalam apapun bentuknya pasti lebih baik. Itu adalah doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita semua. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang mereka yang tertimpa musibah yang mendoakan keburukan atas diri sendiri ya ketika tertimpa musibah. Maka nggak boleh ketika kita sedang diuji, ditimpa musibah itu mendoakan yang buruk-buruk. Ya, kata Rasulullah SAW, la tad'u ala anfusikum, janganlah kalian mendoakan keburukan atas diri kalian, jangan pula atas anak-anak kalian, jangan pula atas istri-istri kalian, jangan atas pembantu kalian, dan jangan atas harta kalian. Jangan sampai kalian berkata kemudian bertepatan dengan suatu waktu di mana Allah mengabulkan doa tersebut sehingga doa kalian dikabulkan. Nah, maka hati-hati ini. Ya.
lisan kita kalau berkata hati-hati. Ya sedang diuji, aduh, hancurlah. Hancur beneran. Karena kalau bertepatan dengan kalimat aminnya malaikat, bahaya ya. Berkata yang tidak-tidak. Ya Allah, ya kenapa harus saya ya? Kenapa ya? Atau misal orang melihat anaknya ya, anaknya masih kecil, susah diatur gitu. Ya, nggak mau diem ya, nggak sengaja ngomong anak nakal ya. Itu doa, bisa jadi nanti anaknya nakal beneran ya. Maka jangan sampai, kita harus menjaga lisan kita. Bilanglah anak soleh ya, anak pintar ya. Jadi hati-hati dengan lisannya, hati-hati dengan kalimat. Ini ada hadisnya. Ketika seorang mengucapkan sesuatu, kemudian didengar oleh malaikat, bertepatan dengan waktu mustajab, malaikat mengaminkan, terjadilah apa yang akan terjadi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, hati-hati ketika kita tertimpa musibah. Jangan mengatakan sesuatu yang buruk, jangan mendoakan keburukan untuk anak kita, istri-istri kita, saudara-saudara kita ya. Maka hendaklah seseorang itu berkata-kata yang baik ya. Berkata doa itu yang baik-baik ya. Jangan doa yang buruk-buruk. Kemudian Ummu Salamah ya, ia berkata, Rasulullah SAW masuk menemui Abu Salamah sementara pandangannya telah terbelalak. Abu Salamah sedang sakaratul maut, matanya menghadap ke atas, terbelalak. Maka beliau SAW memejamkan matanya, kemudian bersabda, sesungguhnya ruh itu apabila dicabut, maka penglihatan akan mengikutinya. Jadi kalau kita lihat orang meninggal itu matanya ke atas, itu dia sedang melihat ruhnya sedang diangkat, ya, dicabut ke langit. Maka adab yang diajarkan Rasulullah itu menutup matanya, ya, mengusap matanya, menutupnya. Kemudian sebagian keluarganya ada yang berteriak. Maka Rasulullah bersabda, janganlah kalian mendoakan atas diri kalian kecuali dengan kebaikan, karena para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Maka berhati-hatilah terhadap ucapan-ucapan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sedikit lagi ya. Mungkin satu lagi ya. Dan Nabi SAW kemudian melarang orang yang tertimpa musibah untuk mengharapkan kematian karena bahaya atau kesusahan yang menimpanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya. Jika ia harus melakukannya, maka hendaklah ia berkata, ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Maka enggak boleh ya, orang yang sedang sakit atau tertimpa musibah itu mengharapkan kematian, enggak boleh. Kecuali tadi ya, jikapun ia harus demikian karena sakit yang sangat ya enggak kuat lagi misalnya, ya Allah mending mati ya Allah. Maka boleh dia berdoa tadi. Enggak boleh mengharapkan kematian, tapi dia boleh berdoa. Berdoa, ya Allah, jika kehidupan lebih baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Jika kematian lebih baik bagiku, maka matikanlah aku. Itu boleh. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya mengharap kematian tidak boleh itu kalau dalam hal duniawi. Ya, kalau dalam hal duniawi, misal dia diuji ya, hartanya hilang ya, sakit, anaknya meninggal, ini enggak boleh mengharapkan kematian, apalagi bunuh diri. Enggak boleh. Karena apa? Itu sebagai sikap menolak takdir. Namun kalau ia mengharapkan kematian karena takut fitnah terhadap agamanya, akhiratnya, maka boleh. Ya, ada hadis yang mengatakan jika fitnah itu semakin besar, semakin merajalela, dan dia takut kalau agamanya terfitnah, ya akidahnya rusak, maka boleh baginya mengharapkan kematian. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan Abu Hurairah. Mereka berdoa untuk mengharapkan kematian. Ya, namun jika tidak seperti itu, tidak boleh. Kita tetap harus melanjutkan hidup.
tetap kita harus doa, ya Allah berikanlah aku umur yang panjang. Karena umur yang panjang itu adalah suatu kemuliaan. Kalau umur kita panjang, kita semakin bisa banyak beribadah. Betul Bapak Ibu? Ya. Umur kita semakin panjang, kita bisa menggunakan umur kita, waktu-waktu kita untuk ibadah, memperbanyak tabungan akhirat kita. Sebaliknya kalau umur kita pendek, ya pahala kita sedikit. Ya. Begitupun orang yang buruk misalnya, orang yang buruk tetap dia harus mengharapkan umur yang panjang. Supaya apa? Supaya mungkin suatu saat dia akan mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, jadi jangan tertimpa musibah, tertimpa ujian, mengharapkan kematian. Jangan. Justru kita meminta umur yang panjang. Kata Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik? Rasulullah bersabda, yaitu orang yang paling panjang umurnya dan paling banyak amalnya. Dan siapa manusia yang paling buruk? Yaitu manusia yang paling panjang umurnya, paling banyak keburukannya. Itu manusia terburuk. Ya, maka dari itu kita selalu berdoa kepada Allah untuk memanjangkan umur kita, namun tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebetulnya masih banyak ya, masih banyak bagaimana sikap-sikap akhlak-akhlak beliau ketika dihadapkan oleh orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Ya, semoga kita bisa melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan berikutnya ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita berdoa terlebih dahulu karena doa di sore di hari Jumat adalah mustajab. Kita awali dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Malik, ya Quddus, ya Salam. Ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa ant wahdaka la syarika lak al-mannan. Ya badi'as samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Ighfirni dhanbana ya Allah. Allahumma ighfir dhanbana kullaha, diqqaha wa jullaha, sirraha wa alaniyataha, awwalaha wa akhiraha, ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amali alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.